Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa indahnya Ramadan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan nilai-nilai ketakwaan yang kita bangun sepanjang di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, topik kita yang kita bahas kali ini sangat menarik sekali, yakni optimalisasi fungsi masjid di bulan Ramadan. Insya Allah langsung dikupas tuntas oleh pakarnya, yakni Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Beliau seorang ketua umum pimpinan pusat Forum Silaturahim Badan Kemakmuran Masjid Indonesia, dan beliau juga seorang guru besar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara, dan beliau juga sebagai ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Dah wabarakatuh. lama kita nggak jumpa Prof. Apa kabar, sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat di Alhamdulillah. 11 Ramadan ini ya. Di 11 Ramadan ini bagaimana Prof aktivitasnya Prof? Alhamdulillah dari masjid ke masjid ini. Dari masjid ke masjid, kayak peristiwa Isra wal Mi'raj aja. Mudah-mudahan terus istiqomah, terus Allah berikan kesehatan, keafiatan. Amin. Mudah-mudahan terus Allah jaga profesor kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa indahnya Ramadan, dimanapun Anda berada, semakin mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari'ah kita, yakni Ustadzah Nadilah Azrina. Kepada Ustadzah kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qari'ah kita tadi yakni Nadilah Azrina merupakan juara 1 pada ajang musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2015. Beliau juara 1 pada tingkat tilawah remaji putri. Mudah-mudahan sebagai motivasi untuk kita dan keluarga kita menjadi ahlul Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, indahnya Ramadan dimanapun Anda berada. Topik yang kita bahas sangat menarik sekali, yakni optimalisasi fungsi masjid di bulan Ramadan. Insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Beliau seorang pakar di bidang ahlinya, yakni juga berjuang terus untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Namun kita mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Mari kita mulai acara kita ini, tausiah kita ini, ngaji kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Prof. Bagaimana nih Prof tentang masjid ya, yang hari ini Prof di bulan Ramadan ini masjid, hampir semua masjid sangat aktif. Walaupun ada yang di awal-awal Ramadan saja, ada juga masjid yang juga sudah bisa memakmurkan orang-orang sekitar. Inilah target kita bersama tentunya. Profesor bisa menyampaikan apa-apa saja yang ingin disampaikan tentang optimalisasi fungsi masjid di bulan Ramadan. Fadhil. Baik, Ustadz Jarod, para pemirsa yang berbahagia, bahwa masjid tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena Allah telah memprogramkan hidup muslim itu dengan ibadah
khususnya 5 kali sehari semalam, maka seorang muslim begitu bangun tidur pagi, maka kegiatan yang pertama yang dilakukan adalah salat subuh. Salat subuh atau salat secara umum adalah dianggap berkualitas kalau memiliki 3 hal. Yang pertama adalah kalau salat dilakukan di awal waktu. Kemudian yang kedua, salat dilakukan secara berjamaah. Dan yang ketiga, salat yang berkualitas itu kalau dilakukan di masjid. Nah, jadi kita lihat di sini, bagi seorang muslim itu bangun tidur sudah langsung bersentuhan dengan masjid ketika dia ingin mendapat kualitas salatnya yang lebih baik, yaitu dia salat berjamaah di awal waktu dan di masjid. Dalam konteks ini kita melihat umat Islam di bulan Ramadan ini semakin bergairah, bersemangat untuk memakmurkan masjid. Suasana ini harus kita manfaatkan dalam rangka menjaga tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi agar berlanjut pasca Ramadan. Karena Ramadan ini dipandang sebagai bulan pendidikan. Kalau Ramadan sebagai bulan pendidikan, maka hasilnya akan terlihat apakah 11 bulan setelah Ramadan umat Islam masih bergairah, masih bersemangat untuk memakmurkan masjid. Disinilah pentingnya keberadaan dari Badan Kemakmuran Masjid yang diamanahkan untuk mengelola masjid harus membuat program di Ramadan ini. Ramadan dengan membuat perencanaan kegiatan masjid. Karena secara filosofi begini Ustadz Jarod, masyarakat telah ikut membangun masjid. Masjid harus membangun masyarakat. Sehingga masjid itu menjadi berdaya. Menarik Ustadz. Makmur. Bisa diulangi Ustadz tadi? Masyarakat telah ikut membangun masjid. Jadi masjid itu hadir, ya, termasuk Masjid Agung kita ini, yang luar biasa ya. Sudah digunakan ya untuk salat Jumat. Dan tadi kebetulan saya salat di Masjid Agung sebagai khatib pada hari Jumat, yang kita lihat bahwa masuk Masjid Agung kita itu masyarakat telah ikut membangun masjid. Lalu BKM Masjid harus membangun masyarakat melalui program-program pemberdayaan masjid. Ya, program-program pemberdayaan masjid. Masjid pada zaman Rasul itu memiliki multifungsi. Hari ini kita melihat ada persoalan di kalangan umat Islam dalam pemberdayaan masjid. Masjid itu lebih berorientasi sebagai tempat sujud dalam arti ibadah. Sebenarnya zaman Rasul, masjid selain sebagai tempat sujud dalam arti ibadah, juga masjid menjadi tempat sujud dalam arti kebudayaan. Semua aktivitas itu berpusat di masjid, ya. Sehingga ketika Raja Salman ya tahun 2017 berkunjung ke Indonesia dan beliau berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta, di buku tamu itu beliau tulis, jadikan masjid sebagai pusat dakwah dan peradaban. Ya. Kalau kita bicara dakwah dan pendidikan, ini artinya kan mempersiapkan SDM, mempersiapkan masyarakat yang lebih baik. Oleh sebab itu, maka masjid di bulan Ramadan ini harus meningkatkan kegiatan yang berdimensi pendidikan dan dakwah. Misalnya saya melihat di Masjid Al-Musabbihin, Taman Setiabudi atau Tasbih, itu sehari itu 3 kali tausiah. Sehari itu 3 kali ya mendidik masyarakat, membuka wawasan keagamaan masyarakat melalui ceramah subuh.
ba'da subuh ada tausiah. Kemudian ba'da zuhur juga ada tausiah. Kemudian ba'da isya sebelum salat tarawih juga ada tausiah. Jadi masyarakat 3 kali sehari mendapat pencerahan, ya, membangun wawasan keilmuan, wawasan keislaman. Ini ada hubungannya begini, ada korelasi positif antara kegiatan pengajian, dakwah, pendidikan dengan kemakmuran masjid. Jadi kalau BKM mengharapkan masjid itu makmur, maka kemakmuran itu berkorelasi positif, atau dakwah dan pendidikan berkorelasi positif dengan kemakmuran. Jadi kalau ingin masjid makmur, buat pengajian yang menarik pengajiannya, yang bisa menjawab problem-problem umat. Kemudian persiapkan generasi muda melalui pendidikan, baik pendidikan formal atau non formal. Jadi masjid itu ibarat lumbung. Lumbung itu akan terisi kalau ada padi. Jadi padinya itu adalah pendidikan terhadap anak-anak kita, termasuk remaja. Yang saat ini remaja sudah mulai agak menjauh dari masjid. Bagaimana mengembalikan remaja ke masjid? Dari masjid, remaja itu harus bangkit, ya, dan umat bangkit melalui masjid. Ini yang kita harapkan ke depan dengan memanfaatkan Ramadan sebagai peluang. Ketika umat ini senang datang ke masjid, jangan dia datang ke masjid hanya untuk salat, tapi kita harapkan adalah dia memperoleh nilai tambah, ya. Nilai tambahnya itu apa? Mendapat pencerahan. Kalau dia punya problem, masjid pada zaman Nabi itu tempat konsultasi, pemecahan masalah, problem solving. Jadi ketika orang punya masalah, mungkin masalah keluarga, masalah suami istri, masalah kenakalan remaja, berbagai masalah lainnya yang dihadapi oleh jamaah, diharapkan bisa konsultasi. Maka masjid perlu ada bidang konsultasi. Ini yang kita harapkan, masjid ke depan dengan momentum Ramadan ini mulai membuat perencanaan planning agar masjid tidak hanya tempat sujud dalam arti ibadah, tapi masjid harus menjadi tempat sujud dalam berbagai aktivitas, terutama di kalangan remaja ini. Remaja, mereka lebih ramai di kafe ini. Ya. Ya, di kafe, di tempat-tempat lain di luar masjid. Sehingga Profesor Kunto Wijoyo menulis satu buku yang menarik. Judulnya adalah Muslim Tanpa Masjid. Jadi ke depan kalau kita tidak membina umat ini agar dia dekat dengan masjid, mau ke masjid, maka nanti akan lahir generasi Muslim tanpa masjid. Dia tidak bersentuhan dengan masjid karena dia dididik di luar masjid, dibesarkan di luar masjid, tidak ada ketertarikan di masjid. Maka masjid harus menarik, dikelola dengan menarik, dikelola dengan menyenangkan. Masjid menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua orang, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Jangan di masjid terlalu banyak larangan begitu ya, larangan ini larangan itu, ya, sehingga orang takut ke masjid, banyak larangan begitu ya. Bagaimana masjid itu tempat yang menyenangkan. Ya, menarik sekali, Prof. Nah, begini, Prof. Apa yang Profesor sampaikan ini bisa menjadi motivasi dan menjadi arahan untuk para BKM sebenarnya. Nah, seperti kita sendiri, Prof, kita mengurus sebuah masjid. Memang terkadang apa yang kita wacanakan, kita planningkan, itu tak sesuai dengan harapan misalnya. Misalnya gini, Prof, nyangkut banyak sekali di masalah anggaran. Nah, bagaimana solusinya itu, Prof, agar tentunya guru-guru yang kita datangkan itu tak mungkin tak mendapatkan transportnya. Benar. Kemudian terkadang udah ada itu semua, Prof, ada problem baru lagi. Masyarakat atau umatnya yang tak mau dibina. Nah, ini kan problem-problem yang akan timbul nih di tengah-tengah masyarakat kita, dan bahkan hari ini 1-2 masjid ada yang demikian. Itu bagaimana solusinya, Prof? Silakan. Baik, menarik sekali Ustaz Jarod ya.
dalam konteks pemberdayaan masjid, perencanaan masjid, maka masalah logistik, Logistik. masalah keuangan, Keuangan. ya sangat diperlukan. Iya. Ada beberapa cara ya kan, dalam pengelolaan dana atau memperoleh dana. Yang biasanya dana masjid diperoleh dari kota infak. Kota infak ya. Ya, itu sudah menjadi tren umum lah ya. Sesungguhnya masjid harus melakukan sensus jamaah. Itu Ya, dia. dari situ bergeraknya. Sensus jamaah itu kita maksudkan adalah untuk membuat pemetaan masyarakat yang tinggal di sekitar masjid. Pemetaan itu menyangkut juga dalam bidang ekonomi. Ekonomi. Jadi tidak semua masyarakat Muslim yang agnia itu aktif di masjid. Iya. Kalau kita menunggu mereka berinfak datang ke masjid karena mereka punya Sibuk. aktivitas yang mobilitas yang luar biasa, mereka mungkin dari masjid ke masjid yang lain, ya, tidak ada masjid. Maka di sini dengan tadi ada sensus dalam bidang ekonomi, ada berapa para agnia di sekitar masjid kita. Lalu mereka kita harapkan kita tidak menunggu. Iya. Ini persoalan Jemput. kan masalah menunggu ini. Menunggu. Pasif. Ini lebih harus aktif, proaktif. Jamaah malah harus berkunjung. Pengurus berkunjung ke rumah jamaah. Iya. Yang para agnia yang mengharapkan menjadi donatur masjid. Ya kan? Lalu masjid harus membuat perencanaan keuangan untuk mingguan. Berapa dana diperlukan? Untuk bulanan berapa, bahkan untuk setahun berapa dana. Lalu ternyata dari infak rutin tidak memungkinkan, memerlukan dana tambahan. Yang kedua tadi melalui donasi para agnia. Yang ketiga, sumber dana masjid dengan membuat usaha masjid. Menarik tuh, Prof. Ya, membuat usaha masjid. Misalnya masjid membuat pelatihan terhadap para remaja yang punya bakat tertentu. Misalnya yang punya bakat untuk menjadi menservis ASI. Ini kalau di kota Medan ini ada 1.140 masjid. Ya, lebih kurang ya sekitar itu masjidnya. Coba bayangkan kita punya umat Islam sekitar 60,06%. Ya. Yang sebahagian mereka itu adalah sebagai jamaah masjid yang punya ASI. Yang punya ASI. Jadi kita melatih remaja, ya, melatih remaja masjid agar dia punya kemampuan dalam menservis ASI itu yang alatnya disediakan oleh BKM. Sehingga mereka dilatih, tidak perlu modal, hanya perlu pelatihan. Keahlian. Begitu dia sudah terampil, lalu tentunya dimulai dari rumah pengurus dulu, dia servis ASI. Di mana kualitasnya dan seterusnya. Kemudian jamaah dihimbau bahwa menggunakan tenaga Dari masjid. penservis AC yang disediakan masjid. Jadi itu bisa buat kontrak kerjasama. Ada sebagian adalah pemasukan untuk masjid. Jadi ini antara lain masyarakat remaja tersedia lapangan pekerjaan untuk masjid juga, ini bisa menjadi income. Kemudian Forum Silaturahim BKM Masjid Indonesia, Iya. yang kita singkat dengan FOSIL, Fosil. itu berkunjung dari masjid ke masjid, lalu mengajak jamaah masyarakat untuk berwakaf. Kita sudah beli 2,6 hektar tanah sawah produktif. Ya, tanah produktif itu dengan biaya lebih kurang 1,2 M, 2, miliar. Ini kita peroleh dari jamaah. Jadi masjid, setiap masjid bisa melakukan hal yang sama, ya kan?
bisa melakukan hal yang sama dari para agniya, ya, para muhsinin untuk menjadi modal usaha masjid, ya, sehingga masjid tidak hanya menunggu sumber dana dari kota infak yang terbatas, akan tetapi dengan usaha-usaha lain bisa dilakukan, sehingga kita harapkan untuk program pemberdayaan masjid, memakmurkan masjid itu bisa terpenuhi minimal. Banyak cara-cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk memperoleh sumber dana. Itu wakaf produktif itu menarik sekali, Prof. Iya. Karena bisa contoh dua masjid haram, Masjid Iya, Nabawi, iya, Masjidil Haram. Iya. Itu kita lihat di depannya ada hotel yang berbintang luar biasa. Itu kita lihat bacaan di atas itu memang wakaf dia, wakaf dari raja, dan saya mendapat informasi bahwasanya hasil dari wakaf produktif itu untuk salah satunya operasional dari Masjidil Haram itu sendiri. Nah, ini bisa dihimbau kepada masyarakat, Prof, untuk optimalisasi wakaf ini, Prof, dan mungkin bisa mengajak masyarakat kita, umat kita untuk mau sama-sama mengembangkan program yang Prof canangkan di Forsil ini kan. Ini kan sungguh sangat luar biasa, bisa menjadi contoh. Itu gimana, Prof? Silakan. Kita mulai dari begini dulu. Kita mulai bahwa di masjid itu harus ada nazir, ya, nazir. Nazir, ya. Nazir. Kemudian di bawahnya BKM. Ada BKM. Nah, ada BKM. Karena untuk wakaf ini bukan kepada BKM, kepada nazir, ya, nazir wakaf itu, sehingga masyarakat yang ingin berwakaf atau nazir wakaf ini bekerja sama dengan BKM harus punya program wakaf, ya, program wakaf. Dalam Islam ini sangat dianjurkan nih wakaf, ya kan. Kemudian agar kita umat Islam ini bisa memberdayakan wakaf. Cuma problem hari ini wakaf ini identik dengan makam, ya, ada kuburan, ya. Cuma itu yang terpikir tanah wakaf untuk kuburan. Tapi yang ingin kita kembangkan ke depan adalah tanah wakaf yang produktif. Setiap orang bisa berwakaf, itu yang kita kembangkan. Jadi tidak mesti harus kaya dulu baru berwakaf, ya. Setiap orang bisa berwakaf, misalnya 1 meter tanah yang kita beli itu harganya cuma Rp75.000. Kita tahan dulu, Prof, karena ada tayangan yang mau lewat. Jangan kemana-mana pemirsa, indahnya Ramadan terus di depan layar televisi Anda, dan nanti insya Allah bisa terhubung di interaktif kita. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Indahnya Ramadan. Pemirsa boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386. Kita ulangi di 0811 6100 386. Pemirsa boleh terhubung di line interaktif kita berbicara tentang optimalisasi untuk kemaslahatan umat, yakni dari masjid. Insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Nah, Prof, izin. Tadi kita terhenti sampai wakaf produktif tadi. Sebagai sumber dana Sebagai masjid, salah satu sebagai sumber dana. Nah, bagaimana selanjutnya itu, Prof? Silahkan. Iya, jadi kalau kita bicara masjid ini di Kota Medan khususnya Provinsi Sumatera Utara yang sekitar 10.000 masjid, itu masjid itu ada 3 klasifikasi. Iya. Yang pertama adalah masjid yang kita sebut modern, ya modern, masjid yang surplus, ya kan, keuangannya. Kemudian ada masjid yang aktif. Nah, 2 klasifikasi masjid ini ya karena didukung oleh dana. Ya karena memang keberadaan masjid misalnya daerah-daerah yang banyak para agnia ya, banyak saudara kita yang memiliki kemampuan untuk berinfak, bersedekah dan lain-lain. Tapi ada yang ketiga ini masjid kurang aktif. Kalau kita lihat masjid yang kurang aktif, bahkan di Sumatera Utara ini ada masjid di daerah-daerah minoritas muslim, ada 14 kabupaten kota di Sumatera Utara ini daerah minoritas muslim, sebahagian masjidnya ya tidak aktif. Bahkan hasil penelitian kita ada masjid yang tidak ada sholat Jumat. Ya, tidak ada sholat Jumat itu karena memang yang pertama tidak ada sumber daya yang bisa diberdayakan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua ya karena memang masyarakatnya yang tidak terbina. Melalui dakwah tadi tidak bisa hanya menunggu di masjid. Kita harus buat pemetaan. Tadi sensus ya, pemetaan. Kenapa masyarakat tidak ke masjid? Ya mungkin tidak sholat. Bagi yang tidak sholat harus diajarkan sholat dulu agar dia ke masjid mau sholat berjamaah. Jadi pengurus masjid BKM itu bukanlah harus menunggu jamaah di masjid, tapi dia harus proaktif dengan melakukan pemetaan sensus masjid, memeta tentang kondisi umat. Dari situ dia buat perencanaan. Jadi perencanaan tanpa data itu tidak mungkin akan berhasil. Perencanaan harus dengan data. Apa problemnya? Cari solusi, termasuk tadi kalau masalahnya keuangan, maka dia bahkan harus mencari di luar daerah. Nah, kita sekarang punya program Masjid Bantu Masjid. Masjid di kota yang surplus, yang ratusan juta saldo kas, kita harapkan jangan lagi hanya membangun jamaah sendiri, tapi sudah harus dia memperhatikan daerah-daerah minoritas, masjid-masjid yang memerlukan bantuan. Jadi masjid membantu masjid, kota membantu desa, jamaah masjid A membantu jamaah masjid lain, agar ke depan gerakan dari masjid kita bangkit ini bisa terjadi. Jika tidak nanti masjid yang surplus tadi, yang kita sebut masjid yang modern, itu dia terus maju karena sumber dayanya, sumber keuangannya. Sementara yang ketiga ada masjid yang tidak aktif, dia akan terus terpuruk. Nah, inilah kita buat fosil ini, forum silaturahim untuk menghubungkan satu BKM dengan BKM lainnya. Jadi bisa saling belajar, saling curhat, saling menyampaikan masalah. Sehingga masjid-masjid yang tadi manajemennya bagus, modern, menjadi tempat belajar. Masjid-masjid yang tidak aktif. Inilah
jaringan fosil yang kita bangun, sehingga ke depan kita harapkan ya walaupun masih memerlukan kerja keras ini, kita terus melakukan dan sudah terasa manfaatnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu semoga bisa menjadi amal jariah ya Bu. Amin, amin, ya Masya Rabbal Allah. Alamin. Pemirsa, indahnya Ramadan bisa terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Nah, Prof, izin. Banyak masjid yang mencoba membuat perencanaan-perencanaan yang bagus. Iya. Namun terkadang di pengurus BKM itu sendiri nggak saling mendukung. Artinya begini, ini kan semua Ustadz seperti logonya Kementerian Agama, Iya. ikhlas beramal. Kan? Karena pengurus-pengurus BKM ini rata-rata yang udah pensiunan semua, kemudian dia tidak mendapatkan ujrah dari itu semua. Ini bagaimana solusinya? Nanti insya Allah akan dijawab setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Indahnya Ramadan. Jazakumullah khair pemirsa, indahnya Ramadan masih terus setia menemani di layar televisi Anda, dan sembari menunggu berbuka puasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu, iman dan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang optimalisasi fungsi masjid di bulan Ramadan bersama dengan tuan guru kita Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Nah, pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 0811 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Nah, Prof, bagaimana dengan problem yang ada tadi, Prof? Bisa BKM ya. BKM itu sendiri, Prof, kan? Iya. Itu bagaimana, Prof? Saya mencoba membuat pemetaan masalah ya. Kalau kita ingin optimalisasi fungsi masjid, maka ada 7. Ada 7 ya. Ada 7 yang harus diberdayakan dulu agar masjid itu jadi optimal. Iya. Yang pertama adalah pemberdayaan pengurus, ya kan? Yang kedua pemberdayaan fasilitas yang ada di masjid. Kemudian yang ketiga pemberdayaan kas masjid. Kas masjid itu bukan untuk menjadi kebanggaan, tapi infak masyarakat untuk digunakan agar masjidnya makmur, masyarakatnya sejahtera. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan jamaah. Baru yang kelima pemberdayaan masyarakat. Beda jamaah dengan masyarakat. Beda ya, Prof? Ada jamaah itu orang aktif di masjid, harus diberdayakan itu potensinya.
Kemudian ada masyarakat yang belum ke masjid juga harus diberdayakan. Iya. Kemudian baru yang keenam adalah pemberdayaan khususnya ini remaja. Karena remaja ini yang diharapkan ke depan yang akan Regenerasi, menjadi menjadi pengganti para orang tua. Jadi dari aspek-aspek itu yang diberdayakan, pertama pengurusnya dulu. Pengurus Ya, pengurus. Pengurus harus dimulai dengan suksesi pengurus yang humanis. Jangan selesai ada pergantian pengurus menyisakan masalah atau konflik. Pengurus lama itu tidak ke masjid, pengurus baru kehilangan arah. Jadi pengurus ketika terjadi pergantian harus dengan humanis, dengan musyawarah. Ya kan? Kemudian pengurus lama sebahagian yang senior diangkat menjadi penasehat, sementara yang lain tetap menjadi pengurus yang baru. Ini yang kita harapkan. Lalu pengurus jangan didominasi oleh satu kelompok, satu etnis, satu keahlian. Pengurus masjid harus menggambarkan berbagai keperluan masjid. Kita lihat bidang-bidang yang ada di masjid atau seksi atau divisi itu, maka harus merekrut SDM yang ada di sekitar masjid, baik jamaah atau masyarakat yang belum aktif ke masjid. Dibuat gemuk pengurus masjid itu bagus, sehingga dia merasa, oh saya ini pengurus masjid, malu tidak ke masjid. Jadi dari situ harus kita mulai dulu. Kemudian setelah pengurus diangkat, itu harus ada upgrading tentang wawasan kemasjidan, manajemen masjid. Tidak mungkin jadi pengurus yang aktif kalau dia tidak punya wawasan tentang idarah manajemen masjid, riayah tentang pembangunan pemeliharaan masjid, dan imarah, bagaimana memakmurkan masjid. Jadi dia harus diberikan wawasan tentang kemasjidan dan manajemen masjid para pengurus. Kemudian buat rapat kerja. Diharapkan semua seksi bidang itu punya program kerja yang dituangkan, disepakati bersama. Ketika pelaksanaan jangan one man show, yaitu hanya dilaksanakan oleh ketua sektaris. Berkaitan dengan ini, mungkin di masjid dari kepengurusan itu ada yang harus kita berikan gaji. Misalnya imam tetap. Karena kemakmuran masjid harus kita mulai dari tertibnya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Untuk sholat berjamaah diperlukan imam tetap yang standar. Ya, imam yang standar yang dicintai oleh jamaah, sehingga ketika masuk waktu sholat jangan tolak-tolakan jadi imam. Imam itu sudah standar yang diharapkan. Jadi imam harus diberikan gaji. Mungkin juga ada pihak lain, misalnya sekretaris eksekutif yang bekerja full untuk masjid, juga mungkin harus diberikan gaji kepada mereka. Ya, tentunya ini sesuai kemampuan masjid, kemampuan masjid. Jadi dari sini dimulai pemberdayaan pengurus dulu, melakukan upgrading, rapat kerja, kemudian rapat bulanan, kemudian mengevaluasi. Dari sinilah bergerak kita memberdayakan masjid. Masjid tidak mungkin berdaya kalau kepengurusannya ini tidak kuat. Jadi harus kuat dari sisi keragaman masyarakat, keahlian, the right man and the right place, meletakkan orang pada tempat yang cocok sehingga bisa memberikan kontribusi. Prof. Kita tahan Prof, insya Allah. Jangan kemana-mana, masih dalam acara indahnya Ramadan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Indahnya Ramadan. Optimalisasi fungsi masjid di bulan Ramadan bersama Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Nah, pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif di 081161000386 di 081161000386. Nah, Prof, bisa kita lanjutkan tadi, Prof, tentang pengurus itu sendiri ya. Iya. Sepertinya jadi pengurus BKM itu memang harus banyak tuntutan ya, Prof ya. Tapi apakah pengurus itu boleh digaji juga sama seperti imam atau yang lainnya, atau bagaimana manajemennya biar semuanya juga ikhlas beramal, waktunya juga di situ, kemudian menghabiskan waktu di situ, dan sebagai contoh Masjid Joko Karian ya, Prof ya. Atau masjid-masjid yang bisa Prof sampaikan, yang Prof mungkin sudah berkunjung ke sana, bisa menjadi contoh bagi pemirsa yang ada di rumah. Silakan, Prof. Baik. Pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semua ya, para BKM masjid. BKM masjid itu adalah karyawan Allah. Itu dia ya. Ya, karena dia bekerja pada rumah Allah. Annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Jadi kalau kita kerja sebagai BKM, artinya kita itu karyawan Allah. Ini jabatan yang paling mulia di dunia ini. Jadi seorang muslim itu harus menyadari ini, bahwa dia bekerja sebagai karyawan Allah. Allah itu maha kuasa. Ya, maha kuasa. Jadi jangan pernah takut menjadi pengurus masjid. Jangan pernah takut habis waktu untuk mengurus masjid. Karena Allah akan membantu karyawannya. Karena kita mengurus rumah Allah. Ya, kita bekerja, nggak usah dulu bekerja di staf kantor presiden begitu ya. Senang. Namanya staf memang, tapi di kantor presiden begitu ya. Kira-kira kan kemudahan-kemudahan akan dia peroleh. Itu baru pada manusia presiden itu. Ini kita bekerja sebagai pengurus badan kemakmuran masjid itu, kita ini bekerja pada Allah, pada rumah Allah. Jadi itu harus punya keyakinan. Jadi mindset itu harus dibangun. Harus kita bangun dulu. Jangan pernah takut habis waktu mengurus masjid. Semoga itu menjadi keberkahan usia kita. Masuk Ustadz Jarod sebagai pengurus BKM gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama dulu harus ada dalam mindset kita itu. Bismillah ya. Yang kedua, dia diharapkan motivasi mengurus masjid ini ada 3. Pertama, motivasi untuk ibadah. Ya, untuk ibadah bagi orang-orang yang memang tadi pensiun atau yang memang pekerjaannya tidak terlalu terikat, dia bisa memberikan waktu untuk mengurus masjid. Tentunya ini nggak perlu digaji, karena dia motivasi untuk ibadah. Bahkan kalau digaji pun dia harus tolak. Ini ladang amal kita. Untuk apa kita terima gaji dari masjid? Kan bagus, kita cari uang, cari rezeki di tempat lain di luar masjid, kita lalu mengurus masjid sebagai ladang amal. Ini saran saya kepada yang tadi, para agnia, para pensiunan yang dipercayakan jadi pengurus masjid, nawaitu, luruskan niatnya untuk mengurus masjid, mengurus rumah Allah, insya Allah Allah akan mencukupkan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ada motivasi mengurus masjid adalah untuk gengsi untuk popularitas, ya kan? Ini kurang baik ini, ya kan? Untuk kurang baik. Ada yang motivasi ketiga, ingin ada tujuan lain, ya, memanfaatkan masjid untuk keperluan politik, ya kan? Untuk keperluan bisnis. Jangan itu motivasinya. Kalau dengan itu bisnis kita maju karena jamaah tahu kita punya bisnis, jamaah membeli sama kita, itu efek saja itu.
efek saja. Jadi Bukan niat motivasi utama. pertama mengurus masjid sebagai rumah Allah, kita sebagai karyawan Allah adalah Siap. dalam rangka ingin pengabdian ibadah kepada Allah. Siap Prof, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah Prof nanti akan kita sambutkan, lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo Kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih terus setia menemani acara indahnya Ramadan. Prof, di penghujung acara Prof, 1 menit Prof sebagai close statement, silahkan. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai umat Islam, mari kita bertanggung jawab bahwa kemajuan umat Islam itu terlihat pada masjidnya. Kalau masjidnya makmur, maknanya bahwa umat Islam yang ada di sekitar masjid adalah orang-orang yang teguh keimanan dan taat dalam hal beragama. Tapi jika sebaliknya, maka menunjukkan bahwa umat Islam masih punya masalah. Oleh sebab itu kita harus berangkat dari masjid. Masjid harus menjadi sentral kehidupan kita umat Islam. Masjid harus menjadi tempat kita bangkit bersama, baik remaja, para orang tua, dan siapa saja. Mari kita berikan kontribusi kita, apapun bisa kita berikan untuk kemajuan masjid, dan dari masjid kita berdayakan umat menjadi sejahtera. Terima kasih Prof, jazakumullah khair, dan terima kasih kepada pemirsa. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Ingat, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atu zakah wa lam yakhsha ilallah. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid Allah, hanyalah orang yang tetap beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka tetap menegakkan salat, mereka tetap menunaikan zakat, mereka tidak akan pernah takut kepada siapapun kecuali dengan Allah. Satu pesan dari Prof kita untuk pemberdayaan masjid, masyarakat telah membangun masjid, mari BKM harus membangun masyarakat melalui program-program masjid. Kepada Prof kami ucapkan jazakumullah khair, semoga ini bisa menjadi amal jariah untuk Prof. Dan kepada pemirsa yang ada di rumah, terima kasih, syukron, jazakumullah khair jaza. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keberkahan
terus memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengurus masjid ini lillahi ta'ala, niatnya ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu di episode berikutnya, tetap dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.